mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang luar biasa Tuhan pakai. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa ya. Baik, terima kasih. Saya juga sapa buat jemaat secara online, dimanapun saudara berada. Kiranya hadirat Tuhan, pimpinan Tuhan selalu menyertai setiap kita. Sebelum kita membuka nanti di PowerPoint, izinkan kita buka dulu dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Amsal 3 ayat yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Saudara di tempat ini diizinkan kok buka Alkitab. Amsal 3 ayat ketiga. Kalau sudah mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalungkanlah itu, terus tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah saudara, sepanjang hari ini saya bawakan tema tentang Amsal pasal 3 yaitu berkat dari hikmat. Tadi ibadah sebelumnya yaitu berkat dari hikmat yang pertama yaitu ketaatan kepada Allah. Nanti saudara bisa lihat di YouTube YRC. Dan poin yang kedua ini yaitu bagaimana kasih dan setia Tuhan jangan sampai meninggalkan kita. Boleh ayatnya dikeluarkan? Kasih dan setia jangan meninggalkan kita. Nah, berkat dari hikmat itu berarti begini. Kalau saudara ingin diberkati, maka pastikan dulu hikmat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin. Nah saudara terkasih, ketika dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Ini adalah perintah. Katakan sama-sama perintah. Di dalam perintah Tuhan itu ada yang namanya itu ketaatan. Nah ketaatan itu saudara hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Nah hikmat itulah yang akan membuat perjalanan ketaatan saudara menemukan yang namanya berkat. Nah di ibadah yang ketiga ini, maka untuk bisa kita melihat namanya kasih dan setia, yaitu adalah hikmat Tuhan. Di balik hikmat ada berkatnya. Apa berkatnya? Ayat yang keempat, boleh? Amsal 3 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kasih dan penghargaan dalam. Nah saudara perhatikan. Di ayat yang ketiga itu adalah wisdomnya, hikmatnya. Orang yang memiliki hikmat hidup di dalam kasih dan setia Tuhan. Nah ketika saudara pelihara kasih dan setia Tuhan, itu bukan kuat dan gagahmu. Tetapi kan ada hikmat Tuhan yang kau lakukan dalam ketaatan. Blessingnya apa Pak? Berkatnya apa? Saudara harus sadari, berkat tidak berbicara kekayaan. Tapi orang diberkati sudah pasti kaya. Tapi orang kaya belum tentu diberkati saudara. Ini saudara harus tangkap. Nah ketika berbicara tentang namanya berkatnya apa, ini loh berkatnya. Bahwa orang yang hidup dalam kasih dan setia Tuhan, yang tidak meninggalkan kasih dan setia itu, maka ia akan mendapat kasih dan penghargaan. Di mana? Di dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau ini saudara bisa tangkap, maka hidup ini simple. Nggak perlu jadi penjilat saudara, cukup jadi orang taat. Amin. Ketaatanmu akan menentukan nilaimu saudara. Ketika saudara taat kepada Tuhan, nggak perlu saudara menyodorkan diri siapa diri Anda. Cukup orang lihat value dalam diri Anda, siapa dirimu. Sehingga hidup ini tidak selalu melelahkan dan tidak selalu menakutkan saudara. Entah itu posisi, jabatan, karir, apapun. Karena dalam kehidupan ini simple. Tuhan katakan jangan khawatir soal makan, minum, pakai. Bukankah hidup itu lebih berharga daripada makan dan minum? Yang artinya hidup saudara bukan hanya sekedar hidup. Tapi namanya hidup itu artinya begini. Engkau hidup itu begini saudara ya. Hidup itu bukan hidup, makan, bukan. Tapi hidup yang Tuhan nyatakan, hidup yang Tuhan berikan kepada saudara. Bagaimana roh Allah bekerja. Yang ngerti katakan amin saudara. Bagaimana roh Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Makanya saudara ini bukan manusia tubuh, manusia roh. Sehingga kalau ada roh Allah dalam kehidupanmu, maka saudara akan hidup. Makanya dikatakan rajin pangkal
Apa saudara? Mohon maaf, saudara bisa bahasa Indonesia, bahasa Korea? Takutnya udah setengah khotbah ternyata saudara nggak ngerti bahasa saya. Rajin pangkal? Ada yang bilang kaya, ada yang bilang pandai. Kaya apa pandai? Nah tergantung kebutuhan ya. Betul nggak saudara? Ada orang yang pandai nggak kaya-kaya. Ada orang kaya nggak pandai-pandai. Tetapi orang yang rajin pasti mendapat dua-duanya. Colek kanan kirinya. Dia lagi ngomongin elu bilang. Amin saudara. Nah Tuhan gak pernah menciptakan yang namanya itu pandai dan kaya. Tetapi yang Tuhan mau bahwa Tuhan kita ini adalah sang kreator, sang kreativitas. Maka Tuhan jadikan saudara itu anak-anak yang rajin. Yang malas katakan amin. Wah, khotbah berhasil Pastor Stephen. Amin, malas. Ago ya mang tahe. Ngamar Jaya. Rusak ini udah. Benar saudara? PowerPoint belum loh saudara. Yang bodoh katakan amin. Oh itu. Ya. Nah jadi ketika saudara melihat bahwa orang yang dihargai, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia adalah orang-orang yang tidak meninggalkan kasih Tuhan. Saudara, kasih Tuhan itu pertama kepada siapa? Kepada keluargamu, saudaramu, apa kepada dirimu? Saya bertanya saudara, ya Allah Robi. Kepada siapa saudara? Musuh terbesar kita siapa? Firman Tuhan katakan begini, kasihilah musuhmu seperti. Siapa musuh kita? Nah jadi ayat itu yang pertama untuk siapa? Sadar. Udah kasih perpuluhan. Ciri dari orang yang mengasihi dirinya taat kepada Tuhan. Colek kanan kirinya, gue tersinggung. Betul gak saudara? Jadi ketika saudara bilang kasihilah musuhmu, engkau gak bisa mengasihi mertuamu yang parbada. Yang suka ngomonginmu, ada di sini mertuanya parbada. Pastor Stephen gak tahu parbada. Parbada itu yang suka ngomongin mantunya. Ada di sini. Siapa namanya? Pakai baju apa di hari ini? Amin saudara. Nggak bisa saudara kita mengasihi musuh kita. Kalau kita tidak dulu bisa mengasihi diri kita dengan menghargai Tuhan. Makanya tema khotbah saya, fruitful disciple. Fruitful apa artinya? Tadi saya tanya istri saya, fruitful apa artinya? Kau yang bikin tema, kau nggak tahu artinya katanya. Istri saya ini walaupun orang Jawa Cina, lebih Batak daripada saya. Iya saudara. Dimanapun duit saya simpan dia tahu saudara. Oh dilibas kau saudara. Udah nyerah saya kalau soal duit sama dia. Karena dia paham. Fruitful disciple itu bisa jadi murid yang berhasil. Murid yang berbuah. Murid yang setia. Setuju katakan amin. Saudara anaknya Tuhan apa muridnya Tuhan? Apa? Kayak kurang vitamin saudara jawabnya. Saudara anaknya Tuhan apa muridnya Tuhan? Anaknya Tuhan. Yang benar. Karena survei membuktikan anak Tuhan hobinya kesetanan. Makanya saudara. Boleh jadi anak Tuhan. Pastikan juga saudara murid. Murid itu yang terdidik. Murid itu yang belajar. Murid itu yang diatur. Murid itu yang mendapatkan apa yang guru ajarkan. Dia dapatkan. Itu cuma murid. Setuju saudara? Nah makanya murid yang berbuah itu seperti apa? Murid yang berhasil itu seperti apa? Kita belajar dari pohon. Sama-sama katakan pohon. Pohon apa saudara? Ya saya juga gak tahu, pokoknya pohon. Mari kita baca Matius 7. 1, 2, 3. Demikianlah. Sedang. Oke, stop di situ dulu, perhatikan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan. Saudara perhatikan, Tuhan di sini tidak bilang pohon yang benar menghasilkan buah yang benar. Walaupun di kitab Yohanes dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Tapi di sini dikatakan pohon yang baik. Sadarkah saudara, dalam pohon yang benar itu ada dua hasilnya. Hasil yang baik dan hasil yang tidak baik.
Yang tangkap katakan amin. Pohon durian saudara, itu bisa menghasilkan buah durian yang baik, bisa juga menghasilkan buah durian yang tidak baik. Saudara dan saya sudah berada dalam pokok anggur yang benar. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi saya katakan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, kita dibenarkan. Dan kita berada dalam pohon yang benar. Ini penting saudara. Supaya saudara jangan menyia-nyiakan hidup saudara dengan perbuatan-perbuatan daging dan dosa. Ketika saudara dibenarkan, blep, langsung aku adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah nanti-nantinya. Berarti kita ini jadi di dalam pokok anggur yang benar. Pohon yang benar, saudara. Tetapi dalam pohon yang benar itu, saudara yang menentukan apakah saudara ingin berbuah baik apa tidak baik. Makanya dibilang gini, manusia pak, nggak ada yang benar pak, betul. Adanya kebetulan. Manusia nggak ada yang benar, iya. Tapi manusia punya kewajiban untuk hidup dalam kebaikan. Amin saudara. Hidup yang paling malang itu begini saudara. Dia punya mobil mewah, tapi nggak bisa nyetir. Betul ya saudara ya. Punya otoritas atas itu barang, tapi nggak bisa menikmati. Hidup yang malang itu begini saudara. Tersedia hidangan di dalam meja yang 12 meter. Babi panggang, babi kecap, dan babi-babi lain. Tapi dia gak bisa makan. Kenapa gak bisa makan? Karena gak bisa. Gak punya otoritas. Padahal dia yang beli. Saudara pernah begitu gak? Saya pernah ditraktir sama orang saudara. Dia beli tuh makanan-makanan yang enak. Dia gak makan. Dia cuma makan sayuran. Saya tanya, bro kenapa gak makan? Iya gue gak bisa, pantang makannya. Kenapa makan? Kolesterol gua, ginjal gua, lambung gua, usus gua. Ya gua juga jadi gak makan. Lah dia lihat dia sakit penyakit, dia suruh saya makan. Saudara nangkap gak? Makanya kalau di meja makan jangan bicarain penyakit. Benar, dia beliin semuanya. Habis itu dia bilang, iya gua kolesterol, kambing ada. Sini gua suka tegang, udang ada. Dalam hati saya, kayak mana anak ini ngasihnya? Betul saudara? Makanya, kalau saudara dalam posisi sudah benar, dalam posisi sudah tubuh yang sehat, dalam posisi rumah tangga yang baik, yang sudah benar, cuma satu, jaga aja supaya tetap baik-baik. Itu doang. Ngomong kanan kirinya, itu doang. Nggak usah yang macam-macam. Cukup saudara pelihara itu baik-baik, hidup pun jadi baik kok. Ini loh ayatnya. Ayat 18, tidak mungkin, sama-sama katakan tidak mungkin. Pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Udah pak, gak mungkin. Gak mungkin hidupmu terkutuk, gak mungkin hidupmu miskin, gak mungkin hidupmu kalah, gak mungkin. Kalau engkau mengikuti patternnya Tuhan. Lalu dikatakan, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik, gak mungkin juga. Gak ada tuh hidup seorang orang yang gak benar, orang yang gak baik hidupnya. Terus hasilnya baik. Setiap hari melakukan makanan yang kolesterol, gak pernah olahraga. Terus dicek, orang paling sehat. Ada begitu? Ada. Dokter yang salah itu. Betul gak saudara? Lalu dilanjutkan saudara. 1, 2, 3 dan pasti. Ngeri ya saudara ya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Ngeri saudara. Pastikan hidup saudara ini dalam posisi yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita bicara tentang fruitful disciple, tentang berbuah, murid yang berhasil, murid yang berbuah. Ini loh saudara. Pastikan kalau saudara sudah menjadi pohon yang baik, itu harus menghasilkan buah yang baik, dirawat dengan baik. Ayat 20, 1, 2, 3, jadi. Amin. Jadi kalau saudara mau dikenal orang, dari apanya saudara? Bukan dari apanya, pohonnya. Kalau dari pohonnya orang udah tahu, itu pokok anggur yang benar, Yesus. Tapi kalau orang mau tahu saudara pengikut Yesus dari apanya? Buahnya. Betul? Amin saudara? Dari buahnya. Maka kita ini suratan terbuka saudara. Dan orang yang dari buahnya gak mungkin dia bilang dirinya baik. Gak ada tuh jeruk makan jeruk. Jadi kalau saudara, gua udah melakukan ini, tapi kok tetap diniin? Biarin.
Karena saudara cuma punya tugas berbuah yang baik. Yang makan buah saudara ketika saudara berbuah anggur yang baik, jeruk yang baik, durian yang baik. Bukan saudara yang makan, orang lain. Nah, catat baik-baik. Orang yang berbuah baik bukan berarti dia tidak tergoncangkan, tidak dijelek-jelekin. Saudara pernah nyolong mangga? Yang pernah nyolong katakan amin. Pernah dong. Karena itu salah satu syarat masuk surga. Harus pernah nyolong mangga tetangga. Saya pernah saudara. Justru pohon mangga yang berbuah saudara. Itu jadi inceran, betul nggak? Kalau lagi berbuah dia dipuji. Ih buahnya bagus. Ih buahnya besar. Sometimes dalam hidup saudara juga begitu. Tapi jangan lupa. Ketika saudara ingin dipetik. Kadang orang pakai galah. Saudara ditusuk lah. Saudara dilempar lah. Saudara digoncang-goncang lah. Tapi itu harus dinikmati. Jangan protes sama Tuhan. Supaya berbuah lagi. Yang ngerti katakan amin. Kalau gak pernah digoncang. Bahaya. Nanti seperti pohon ara. Saudara. Diapain Tuhan? Pohon ara diapain Tuhan? Saudara gak pernah baca Alkitab ya? Pohon ara yang Tuhan mau lihat buahnya gak berbuah. Diapain saudara? Diapain saudara? Susah kali jawabnya. Dikutuk. Betul saudara? Dikutuk. Menurut saudara, lebih sedih mana? Dikutuk apa dipotong? Hah? Lebih bagus dipotong, selesai. Dikutuk saudara, pohonnya masih ada. Cuman gak jadi apa-apa. Hidup sengsara. Hidup saudara juga itu. Dipotongnya mah nanti kalau gak berbuah. Tapi sekarang kalau saudara gak berbuah baik. Saudara seperti pohon yang dikutuk. Kayaknya sih bertumbuh tapi kering. Bertumbuh sih tapi gak berbuah. Bertumbuh sih jadi omongan orang aja. Hati-hati saudara. Makanya jadi murid itu harus bisa menjadi murid yang berhasil berbuah. Yang mau katakan amin. Nah apa sih buah yang baik? Nih buah yang baik itu. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sukacita, baikan, kesetiaan, terus penguasaan diri, terus. Nah, ini yang paling saya suka saudara. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kunci daripada orang yang berbuah, murid yang berhasil saudara. Tidak ada satu hukum pun yang bisa menentang hidupnya. Yang setuju katakan amin saudara. Yang nangkap katakan amin. Ini penting. Maksudnya apa yang hukum yang menentang? Yaitu kemiskinan, kutuk, kehilangan damai sejahtera, rasa kecewa, iri hati, kepahitan. Orang kalau tidak berbuah yang baik yaitu buah roh, hidupnya selalu dihukum. Hidupnya selalu terintimidasi dengan iri hati dan dengki. Lihat orang berhasil, dia yang kecewa. Orang yang berhasil, dia yang kecewa. Lihat orang bangun rumah 8 lantai, catnya merah, kuning, hijau, dia yang stres. Kenapa kok stres? Rumahku aja masih ngontrak. Kenapa? Karena ini gak punya buah roh. Ini penting saudara. Jadi kalau kita belajar tentang murid yang berbuah, buah yang dihasilkan itu bukan sekedar buah yang seperti apa ya. Kan kita suka dibilang gini, ayo dong berbuah dong. Jadi orang Kristen yang berbuah dong. Buah yang seperti apa? Ini loh buahnya saudara. Nggak usah jauh-jauh ini loh. Buahnya itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembut, penguasaan diri. Amin saudara. Buah juga nggak bicara tentang buah apel, buah jeruk, bukan. Tapi yang berbuah. Pare berbuah juga nggak? Cabai berbuah juga nggak? Berbuah. Makanya orang tuh kalau berbuah kadang nggak buahnya manis aja. Kadang ada juga yang berbuah kayak pare. Kalau ngomong kayaknya pahit aja. Saudara pernah ngeliat orang seperti itu? Ya mungkin dia pare karunia nabi. Ubah warna cat rambutmu. Kata Tuhan bertobatlah. Betul saudara? Selalu menghakimi. Tapi emang karunianya pare. Mau gimana? Betul nggak? Selalu kalau ngomong tuh kayaknya pahit aja. Jarak 50 meter juga kalau ketika kita lihat dia, wah si pare. Nah orang-orang seperti ini kadang kan nggak bisa. Kadang ada orang ketemu saya,
Dia ngomong gitu, Pak kenapa ya Pak? Orang gak mau gaul sama gua ya Pak ya? Emang kenapa? Karena omongan saya kali Pak ya ketas-ketus ya. Ya gak apa-apa tingkatkanlah kepareanmu saya bilang. Kan ada orang kalau misalnya itu ngomong lembut. Jangan berzina lagi, jangan selingkuh lagi. Kan ada yang begitu kan? Kan ada juga orang. Ini hidupnya otaknya ini jina-jina aja. Bertobat kau. Kan ada yang begitu kan? Nah ada juga buah cabai, benar gak? Pedas. Ya gak apa-apa ngomong pedas, kayak istri kita kan. Kenapa kau batuk? Jangan kau koda-koda aku lagi khotbah. Betul gak saudara? Kadang kan istri kita kan, Pak pulang jam berapa? Jangan macam-macam kok. Gak apa-apa. Gak apa-apa saudara dicabein. Daripada nanti di luar cabe-cabean. Benar ya saudara ya? Nah itu buah. Makanya, tetapi di dalam buah itu kenakan ini kasih. Sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Ingat saudara, enggak ada hukum yang tentang hal ini. Kalau saudara hidupi buah roh, hidupmu asik. Walaupun kadang ada angin, topan, ada badai, kadang saudara dijorokin, kadang saudara dilemparin. Tapi tetap berbuah. Yang mau berbuah katakan amin. Amin saudara. Nah Yohanes 5. Slide selanjutnya dikatakan gini. Yuk baca sama-sama ayat 1. Sesudah itu. Tunggu. Kok Yohanes 5 ayat 1? Salah ini. Agoy amang. Sebentar ya saudara ya. Tentang pokok anggur yang benar Yohanes berapa saudara? Saudara, Yohanes berapa? Tolong bantu saya dong. Yohanes berapa saudara? Yohanes 15 ya? Benar ya, bukan Yohanes 5 ya? Ya ini Yohanes 5, ini multimedia yang salah, saya nggak mungkin. Orang saya kasih ininya kok. Yohanes 15, woi multimedia. Kayak mana multimedianya nih? Mari kita baca Yohanes 15. Bisa kait Alkitab aja? Nah, ini baru benar. Tepuk tangan buat multimedia. Ini bukan tepuk tangan karena kau benar ya. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Bapakulah, stop. Tadi kita udah bicara tentang pohon yang baik. Berbuah baik. Betul saudara? Ini loh statement Tuhan. Akulah pokok anggur yang, siapa pengelolanya? Bapa. Saudara simple, tinggal nempel aja sama Tuhan. Kalau saudara nempel sama Tuhan, hidupmu don't worry be. Bukan be happy, itu dugem bu. Itu jeb-ajeb. Tapi don't worry be glory. Itu nanti di ibadah di RP. Tema khotbahnya. Jadi anak Tuhan itu hidupnya itu don't worry be happy. Bukan, don't worry be glory. Kalau glory itu berarti saudara tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Colek kanan kirinya, dengerin tuh. Ya saudara ya. Nah, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diapain saudara? Dan setiap ranting yang berbuah, supaya ia mau banyak berbuah, katakan amin. Yakin? Serius saudara? Saudara masuk 2024 nggak lebih enak dari 2023. 2023 saudara rasakan menderita nggak? Menderita, kurang enak 2023. Tapi 2024 saudara perlu mentalitas seorang murid saudara. Supaya saudara menang terhadap setan tantangan. Lihat berita 2023. Yang banyak itu apa? Bunuh diri. Yang banyak itu apa? Orang dimatikan, dibunuh. Yang banyak itu apa? Berita-berita yang membuat stres karena orang depresi. Membuat orang hidupnya merasa tidak berharga lagi. Kenapa? Karena gak punya nilai. Orang yang tidak punya nilai karena dia gak punya buah. Orang yang tidak punya buah karena dia tidak pernah menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Orang yang tidak menikmati kasih dan anugerah Tuhan karena dia tidak menempel pada pokok anggur yang benar. Hari ini mau nempel, katakan amin. Bagaimana supaya kita bisa berbuah? Selanjutnya saudara, untuk bisa berbuah, poin pertama, kembali ke PowerPoint.
Yang pertama saudara. Hebat ya. Iya ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memelihara. Di mana saudara? Dalam hati dan serta untuk menghasilkan buah yang baik, maka harus pelihara firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Kapan pelihara firman Tuhannya? Senantiasa. Katakan senantiasa. Senantiasa itu lagi baik, tidak baik, firman Tuhan harus di atas segalanya. Amin saudara. Ketika hati dan pikiran kita terpenuhi oleh firman Tuhan, maka secara nggak langsung saudara sedang dibawa kepada tuntunan dalam ketaatan Tuhan. Kemarin ngobrol sama Pastor Stephen tentang perjalanan. Gitu ya. Dalam setiap perjalanan saudara akan ditemukan dengan namanya berkat, diberkati, maupun memberkati. Kira-kira begitu. Dan pertemuan-pertemuan seperti itu saudara, tidak bisa hanya saudara diam. Tetapi saudara harus bergerak. Nah pergerakan saudara itu bukan pergerakan secara tubuh jasmani terlebih dahulu. Tetapi saudara harus bergerak dalam roh. Perjalanan rohani saudara akan membuat firman Tuhan menjadi hidup. Yang artinya apa yang tidak bisa saudara lakukan perbuat melalui firman, semuanya menjadi ada. Amin saudara ya. Maka poin yang pertama untuk bisa menjadi fruitful disciple, yaitu menjadi murid yang berhasil, murid yang setia, murid yang berbuah. Yuk pelihara firman Allah. Yang baca Alkitab setiap hari katakan amin saudara. Saudara, sebelum buka status orang, lihat status Tuhan dulu ya. Ya mau ya saudara ya. Itu baik buat saudara supaya gak depresi. Saudara buka status orang. Orang lagi gini, healing guys, healing. Mak, dia udah healing, gue masih hilang. Saudara. Stres saudara. Makanya baca status Tuhan. Ketika saudara baca status Tuhan, Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku. Enak gak saudara? Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Enak. Walaupun 10.000 rebah sebelah kananku, 1.000 sebelah kiriku. Tuhan tetap menolong aku. Enak gak saudara? Enak. Ujilah aku, kembalikanlah 10%. Enak gak saudara? Pales loh. Lanjut, poin yang kedua. Yuk, pelihara apa lagi? 1, 2, 3. Melalui, dengan menolak dosa. Amin saudara. Menolak dosa saudara, itu gak bisa tengking bim salabim. Tadi kita udah belajar, musuh terbesar kita yaitu diri kita. Nah, tantangan terbesar kita dalam dosa cuma 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi jangan salah-salahkan iblis lagi. Iblis sudah kalah ribuan tahun lalu. Yang perlu saudara kondisikan sekarang, yuk pelihara. Supaya hidup kita ini bersih. Gimana supaya hidupku bersih? Nggak ada cara lain. Bukan karena saudara lihat kehidupan orang. Tapi saudara harus bercermin dengan firman Tuhan. Karena fungsi daripada firman Tuhan saudara, bukan untuk kita selidiki. Tapi fungsi daripada firman Tuhan untuk menyelidiki kehidupan kita. Kalau firman Tuhan menyelidiki kehidupan kita, maka semakin hari saudara semakin percaya diri. Semakin hari perkataanmu semakin penuh dengan berkat. Semakin hari hidupmu hidup yang penuh dengan janji-janji dan berkat Tuhan. Kenapa? Karena hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita masuk poin yang terakhir. Poin yang terakhir. Yuk baca sama-sama. Seorang murid bertanggung jawab dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Kerajaan Allah berbicara tentang bagaimana saudara pergi melakukan amanat agung. Kerajaan Allah berbicara bagaimana saudara mengikuti nilai-nilai kehidupan saudara. Bukan menurut kerajaan dunia, tapi menurut kerajaan Allah. Bertanggung jawab dalam kerajaan Allah berarti saudara, segala aspek dalam kehidupan saudara harus barometernya itu saudara bisa lihat dari firman Tuhan. Ketika firman Tuhan saudara lihat dan perhatikan, maka saudara akan menjadi murid-murid yang berhasil. Ya mau katakan amin. Ciri murid yang berhasil ada 3 poin. Yang pertama tadi, yaitu memelihara kehidupannya tetap di dalam Tuhan. Yang kedua, hidup bersih dengan firman Tuhan. Poin yang terakhir, bertanggung jawab dengan kerajaan Allah.
maka saudara akan lihat berkatnya. Yaitu apa? Saudara akan dikasih Allah dan dihargai oleh manusia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang worship leader singers. Kita naikkan pujian yang tadi. Haleluya. Ya. Kita tunggu tim musik worship leader singers ya saudara ya. Mungkin mereka lagi makan bakso, tahu goreng. Amin saudara. Mereka nggak nyangka khotbahnya on time kali ya. Dia pikir karena waktunya masih panjang, saya panjangin. Nggak mau, capek saudara. Cukup pada posisinya. Ya pastor ya. Ya. Nanti kalau mereka datang tepuk tangan ya saudara ya. Kita harus kasih applause kepada mereka. Gitu ya. Mereka tuh harus kasih outstanding saudara. Iya ya. Luar biasa saudara ya. Memang belajar tentang berbuah yang baik ini sukacita saudara. Ya siap ya saudara ya. Bukan ini saudara. Ini. 1, 2, 3. Luar biasa. Thank you. Aduh. Kalian kau kira aku molor khotbahnya? Enggak. Aku teratur. Enak kalian ditepukin tangan. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Saudara 2024. Saudara harus lebih berhati-hati ya. 2024 yang saya dapatkan begini. Pertama kali Tuhan kasih pintu, itu ketika Kain iri sama Habel. Tuhan bilang begini, apakah mukamu gak berseri? Apakah engkau tidak bersuka cita? Ketika ada hal baik yang dilakukan. Kalau kau tidak berseri, tidak bersuka cita, iblis sedang mengintip di depan pintu. Rupanya saudara, kunci 2024. Jangan izinkan duka cita. Jangan izinkan keterpurukan. Itu untuk menjadi pilihanmu. Apapun kondisi saudara. Tapi puji Tuhan. Kalau diawali dengan iblis membuka, ada mengintip di depan pintu. Tapi Tuhan tutup dalam kitab Wahyu. Pasal yang ke-20. Kata Tuhan begini, aku berdiri di depan pintu dan aku mengetuk. Siapa yang membukanya, aku akan masuk. Dua hal yang berbeda. Di luar pintu ada dua hal yang menunggu. Yang pertama iblis, tetapi dia gak punya reaksi. Kalau saudara gak punya aksi. Dia hanya ngintip saudara. Ngetuk juga gak berani. Tapi Tuhan, dia bereaksi. Karena dia tidak ingin saudara mengalami keterpurukan. Dia ketuk pintu hati kita. Dan dia minta aksinya saudara, tindakannya saudara. Buka hatimu. 2024 lebih banyak mengundang Tuhan. Ia mau katakan amin. Apapun yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Jadi murid. Jadi murid. Yang namanya murid pasti berhasil. Yang namanya murid Tuhan pasti berbuah. Jangan ingat masa lalu. Karena Tuhan bergerak di masa saat ini ke masa depan. Jadi untuk itu, engkau tidak akan pernah berhasil. Kalau kau selalu melihat masa lalu. Mari, tutup mata kita. Kita naikkan pujian ini. Ada kasih yang sempurna yang Tuhan berikan. Haleluya.